Hai, berjumpa kembali di channel kesayangan kita. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana seseorang bisa mengalami kegemukan dan bagaimana cara penanganan serta pencegahannya agar tidak mengalami resiko kegemukan atau obesitas. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu pesan-pesan sebagai berikut ini. Hai, selamat datang di channel kita. Teman-teman bisa klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu perkembangan channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, kegemukan dan obesitas merupakan permasalahan akibat gizi berlebih ataupun asupan makanan berlebih. Memang secara genetik ada beberapa orang yang memiliki postur tubuh lebih besar, sehingga anaknya juga dapat mewarisinya. Namun pada video kali ini kita akan ngebahas tentang kegemukan yang diakibatkan oleh pola makan yang kurang baik ataupun pola hidup yang kurang baik, seperti itu. Pengertian WHO tentang kegemukan atau obesitas adalah suatu kondisi ketika penumpukan jaringan lemak secara berlebih atau tidak normal sehingga dapat mengganggu kesehatan. Adapun cara mengetahui seseorang mengalami kegemukan atau obesitas melalui pengukuran indeks massa tubuh, di mana indeks massa tubuh adalah berat badan dengan satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dengan satuan meter. Dan pada hasil pengukuran ketika didapatkan hasil lebih dari atau sama dengan 25, maka seseorang dapat dikategorikan sebagai kelebihan berat badan atau overweight. Ketika hasil pengukurannya adalah 30 atau lebih besar dari 30, seseorang dapat dikategorikan sebagai mengalami obesitas. Dan berikut adalah data pengklasifikasian secara WHO ataupun nasional. Oke, klasifikasi WHO di sini berat badan normalnya adalah ketika hasil pengukuran IMT dengan batas maksimal 22,9, sedangkan klasifikasi nasional hasil pengukuran IMT-nya adalah 25. Di sini terjadi adanya perbedaan antara klasifikasi WHO dan nasional. Hal ini mungkin dapat terjadi karena tinggi badan orang Asia atau lebih tepatnya Indonesia sedikit lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Eropa. Oleh karena itu, mungkin keputusan dari pemerintah atau ahlinya batas range dari normal untuk orang-orang yang ada di Indonesia adalah 25, seperti itu. Menurut data WHO, pada tahun 2016, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 650 juta orang dewasa mengalami obesitas. Pada tahun 2016, 39% orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengalami kelebihan berat badan. Secara keseluruhan, sekitar 13% populasi orang dewasa di dunia mengalami obesitas pada tahun 2016. Prevalensi obesitas di seluruh dunia meningkat hampir 3 kali lipat antara tahun 1975 dan 2016. Sedangkan menurut Riskesdas tahun 2018, preferensi berat badan lebih atau kegemukan meningkat dari 11,5 di tahun 2013 menjadi 13,6 di tahun 2018. Untuk prevalensi obesitas meningkat dari 14,8 di tahun 2013 menjadi 21,8 di tahun 2018. Sedangkan menurut Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar Nasional pada tahun 2018, prevalensi berat badan lebih atau kegemukan meningkat dari 11,5 di tahun 2013 menjadi 13,6 di tahun 2018. Untuk prevalensi obesitas sendiri mengalami peningkatan dari 14,8 di tahun 2013 menjadi 21,8 di tahun 2018. Setelah mengerti data tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwa kelebihan berat badan dan obesitas merupakan permasalahan yang cukup serius, sehingga ini merupakan hal yang perlu kita waspadai dan kita cegah. Dari data tersebut, prevalensi di Indonesia terjadi peningkatan dari 26,3 menjadi 35,4, yaitu kasus kelebihan berat badan dan obesitas. Menurut WHO sendiri, obesitas ini meningkat hampir 3 kali lipat di antara tahun 1975 dan 2016. Lantas, kenapa seseorang bisa gemuk? Singkatnya adalah ketika asupan energi dari makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran energi dari aktivitas sehari-hari. Maka, ketika asupan makanan dan pengeluaran energi tidak seimbang, berat badan akan naik ataupun turun. Sedangkan ketika asupan makanan dan pengeluaran energi seimbang, akan terjadinya keseimbangan energi, sehingga berat badan Anda akan stabil. Nah, konsep keseimbangan energi ini sejalan dengan hukum termodinamika yang pertama, yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, sehingga hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi meskipun kita mengonsumsi makanan secara berlebihan nih, atau secara ekstrimnya kita minum satu botol minyak, namun pengeluaran energi kita lebih besar dibandingkan dengan asupan energi dari makanan, maka tidak akan terjadi namanya peningkatan berat badan.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena asupan energi dari makanan ini akan kita gunakan seluruhnya, sehingga tidak jadi namanya penyimpanan energi atau kenaikan berat badan. Berbeda kasus ketika kita konsumsi makan sudah berlebih atau jumlah yang besar, namun aktivitas fisik kita kurang, sehingga pengeluaran energi kita juga berkurang. Nah, kelebihan energi ini akan disimpan oleh tubuh menjadi lemak tubuh dan terjadinya kenaikan berat badan, teman-teman. Begitu. Kebutuhan energi harian seseorang ini dipengaruhi oleh tiga hal ya teman-teman. Yang pertama namanya RMR, Resting Metabolic Rate. Kedua namanya TEF, Thermal Effect Output. Yang terakhir namanya aktivitas fisik. Nah, ketiga hal ini akan mempengaruhi kebutuhan energi harian seseorang. Jadi ketika teman-teman ingin namanya meningkatkan kebutuhan energi harian teman-teman, yang kedua ini bersifatnya dari dalam tubuh. Yang ini atau aktivitas fisik ini dari luar. Teman-teman bisa meningkatkan kebutuhan energi harian dengan melakukan peningkatan aktivitas fisik ya teman-teman. RMR atau Resting Metabolic Rate mengacu pada total pengeluaran energi paling mendasar untuk tubuh dapat beraktivitas sehari-hari atau mempertahankan fungsi normal tubuh, seperti jantung berdetak. TEF atau Thermal Effect of Food mengacu pada energi yang digunakan untuk memetabolisme makanan seperti mencerna makanan dan menyerap makanan yang dikonsumsi. Namun TEF hanya menyumbang sekitar 8 hingga 10% dari pengeluaran energi harian. Aktivitas fisik merupakan energi yang dikeluarkan selain dari MRR dan TEF. Contohnya ada seperti berolahraga. Setelah mengetahui pengertian dan penyebabnya, kira-kira apa sih dampak dari kelebihan berat badan dan obesitas ini? Masih berdasarkan sumber yang sama, menurut WHO, kegemukan dan obesitas dapat berdampak kepada pertama, penyakit kardiovaskular. Hal ini dapat terjadi karena dari kebiasaan pola makan seorang yang mengalami kegemukan dan obesitas dalam makanan yang tinggi lemak. Kedua, seorang yang mengalami kegemukan dan obesitas dapat berdampak kepada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Hal ini juga dapat terjadi karena kebiasaan pola makan yang buruk dari seorang mengalami kegemukan, yaitu makanan yang biasanya makanan yang tinggi gula. Yang ketiga, dampak dari obesitas dan kegemukan adalah munculnya gangguan muskuloskeletal, yaitu penyakit degeneratif pada sendi. Yang terakhir, akibat dari obesitas dan kegemukan adalah timbulnya beberapa jenis penyakit kanker, seperti kanker ovarium, prostat, hati, kandung empedu, ginjal, dan usus besar. Penyakit-penyakit kanker ini timbul dari kebiasaan pola makan yang kurang baik. Terus bagaimana pencegahan dan penanganannya? Karena permasalahan kegemukan dan obesitas adalah asupan energi makanan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran energi yang lebih sedikit, maka Anda dapat meningkatkan pengeluaran energi harian Anda melalui peningkatan aktivitas fisik dan berolahraga. Pengurangan asupan makanan juga dapat dilakukan, namun hal ini dinilai tidak efektif jika tidak diiringi dengan berolahraga. Karena pada sewaktu-waktu berat badan Anda ketika melakukan pembatasan asupan makanan akan mengalami fase stuck atau tidak berubah. Justru ketika Anda mengonsumsi makanan dalam jumlah porsi yang sama, ketika Anda melakukan sebelum melakukan pembatasan asupan makanan, berat badan Anda akan lebih mudah mengalami peningkatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tubuh Anda sudah terbiasa dalam jumlah asupan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran energi yang lebih besar. Singkatnya adalah tubuh sudah beradaptasi. Di sisi lain, pembatasan asupan makanan juga akan berpengaruh pada aktivitas Anda sehari-hari. Tubuh akan terasa lebih lesu, tidak bergairah, akibat asupan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluarannya. Hal ini terjadi karena energi yang dikeluarkan dari RMR atau resting metabolic ini menurun juga, sehingga tubuh akan beradaptasi untuk tetap bisa bekerja dalam jumlah pasokan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluarannya. Karena tubuh sudah mulai beradaptasi pada fase Anda terbiasa mengonsumsi makanan yang sedikit, yaitu asupan energi yang didapatkan juga sedikit. Ketika Anda menambahkan ukuran porsi makan Anda walaupun hanya sedikit, nah berat badan Anda akan lebih mudah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan cara efektif untuk melakukan penurunan berat badan adalah dengan melakukan peningkatan melalui cara olahraga dan juga aktivitas fisik, serta pengurangan asupan makanan secara bertahap. Untuk olahraga di sini, Anda dapat melakukan olahraga seperti lari, berenang, dan bersepeda. Dan ingat kata kuncinya di sini adalah olahraga dilakukan secara rutin dan konsisten. Untuk pemilihan asupan makanan, teman-teman bisa mengganti kebiasaan makan teman-teman jika mungkin terbiasa mengonsumsi makan gula yang besar, bisa digantikan dengan makan sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran dalam ukuran 100 gram pun kalorinya atau total energi juga tidak akan terlalu besar. Jika kita berbicara tentang kegemukan dan obesitas, biasanya sebagian besar mayoritas orang akan menjauhi makanan-makanan berlemak. Padahal lemak sendiri merupakan salah satu zat gizi makro yang berperan penting dalam tubuh. Nah, adapun fungsi lemak yaitu diantaranya yang pertama, penyumbang energi paling besar atau sumber energi yang paling padat. Karena setiap 1 gram
Setiap 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Berbeda dengan zat gizi makro lainnya seperti protein dan karbohidrat, 1 gramnya itu adalah mengandung nilai 4 kilokalori. Karenanya, tidak jarang seseorang akan menjauhi asupan lemak. Padahal lemak sendiri adalah penyumbang energi paling padat sehingga dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Lemak pada makanan juga memberikan kelezatan pada makanan. Lemak juga memiliki peran penting dalam membantu proses metabolisme vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, atau bisa disingkat sebagai vitamin AD, vitamin larut lemak. Lemak dalam tubuh juga berperan penting dalam melindungi organ-organ vital dalam tubuh, pemeliharaan suhu tubuh dan pelumas, dan membantu pengeluaran sisa pencernaan. Namun perlu diingat, kualitas asupan lemak yang dimakan juga perlu diperhatikan. Jangan konsumsi makanan berlemak yang tidak sehat, seperti gorengan, karena selain mengandung tinggi lemak, asupan makanan seperti gorengan juga memiliki nilai energi yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan berat badan Anda. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, karbohidrat dan protein itu setiap 1 gramnya setara dengan 4 kilokalori, hampir lebih sedikit 2 kali lipat dibandingkan dengan lemak. Nah, jika dikonsumsi secara berlebihan juga karbohidrat dan protein ini dapat meningkatkan berat badan Anda. Intinya konsep dari keseimbangan energi adalah ketika Anda ingin mendapatkan berat badan yang stabil, maka asupan energi dari makanan harus seimbang dengan pengeluaran energinya. Jadi, buat teman-teman yang mungkin malas bergerak, namun ingin makan banyak, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau ingin asupan energi lebih besar, maka teman-teman juga harus melakukan aktivitas fisik yang juga lebih besar. Oh ya, untuk pemilihan asupan makanan, teman-teman bisa melihat pada pedoman gizi yang terbaru, yaitu pedoman gizi seimbang. Untuk 4 sehat 5 sempurna ini sudah dianggap tidak relevan ya teman-teman, karena 4 sehat 5 sempurna itu baru hanya sebatas memperkenalkan kategori pengelompokan bahan pangan. Sedangkan di pedoman gizi seimbang, yaitu yang pedoman terbaru kita, dia sudah mengategorikan kelompok bahan pangan dan juga perincian tentang berapa gram tentang makanan harus kita makan. Berbeda dengan 4 sehat 5 sempurna yang bahannya baru sebatas tentang pengelompokan bahan makanannya. Nah, di pedoman gizi seimbang ini kita memiliki 10 pesan. Yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kedua, batasi konsumsi pangan manis dan asin serta berlemak. Ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Keempat, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kelima, melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Keenam, biasakan sarapan pagi. Ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan yang ke-10, syukuri menikmati aneka ragam makanan. Nah, jika teman-teman di sini dirasa 10 pesan gizi seimbang tersebut sulit untuk dihafal atau mungkin dipraktekkan, teman-teman cukup bisa melakukan 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama adalah mengonsumsi makanan beraneka ragam. Kedua adalah melakukan peningkatan aktivitas fisik atau melakukan berolahraga secara rutin. Yang ketiga adalah pantau berat badan ideal teman-teman. Yang terakhir adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita akan membedah lebih jauh lagi tentang bagaimana isi pesan dari 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan secara beraneka ragam. Kenapa di sini kita harus mengonsumsi makanan secara beraneka ragam? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan zat gizi mikro teman-teman. Di mana zat gizi makro di sini ada namanya karbohidrat, protein, dan lemak. Dan zat gizi mikro ini di sini ada namanya vitamin dan mineral. Ketika teman-teman tidak mengonsumsi makanan secara beraneka ragam, dikhawatirkan kebutuhan zat gizi mikro atau zat gizi makro teman-teman tidak akan tercukupi secara baik. Nah, yang kedua ada namanya melakukan pola hidup aktif bergerak atau melakukan aktivitas fisik yang rutin. Di sini tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan berat badan yang tidak diinginkan dari pola hidup yang kurang baik, yaitu pola hidup yang malas bergerak, sedentary, atau mungkin aktivitas yang hanya sebatas makannya banyak, tapi untuk olahraganya itu nggak ada. Seperti itu teman-teman. Kemudian pesan yang ketiga dari 4 pilar gizi seimbang adalah pentingnya menjaga berat badan ideal teman-teman. Kenapa? Karena di sini untuk mencegah namanya terjadinya kenaikan berat badan yang tidak diinginkan, yaitu entah sehingga terjadi namanya kelebihan berat badan dan obesitas. Yang terakhir adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, pola hidup bersih dan sehat ini tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan teman-teman. Pola hidup bersih dan sehat itu seperti apa sih? Yang pertama, bisa melakukan namanya mencuci tangan sebelum makan, kemudian juga bisa melakukan namanya kegiatan buang sampah pada tempatnya, yaitu yang terakhir juga mungkin bisa mengonsumsi makanan secara aman dan sehat seperti itu. Karena ketika teman-teman hanya sebatas mengonsumsi makanan secara
hanya mementingkan rasa tapi tidak aman dan sehat, maka itu akan berbahaya juga untuk tubuh teman-teman. Nah, saya rasa mungkin cukup sekian pada isi video podcast kesehatan kali ini. Mungkin teman-teman bisa ketik di kolom komentar tentang bagaimana atau konten seperti apa yang perlu saya bahas pada video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.